Komitmen Balitbang Hukum dan HAM membangun zona integritas dibuktikan dengan predikat wilayah bebas dari korupsi pada Desember 2019. Capaian ini memicu semangat Balitbang untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada tahun 2020. Komitmen ini dicanangkan oleh Kepala Balitbang Hukum dan HAM pada Januari 2020 bersama pimpinan tinggi Pratama lainnya. Kemudian dipertegas dalam penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh pegawai Balitbang Hukum dan HAM. Pembangunan Balitbang Hukum dan HAM WBBM dimulai dengan melakukan evaluasi dan pembaruan atas kinerja yang telah dilakukan tahun sebelumnya. Balitbang kemudian menetapkan program kerja prioritas yang dibagi dalam 7 Pokja, yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Manajemen SDM Aparatur, Pokja Akuntabilitas, Pokja Tata Laksana, Pokja Pengawasan, Pokja Pelayanan Publik, dan Pokja Manajemen Media. Pokja Manajemen Perubahan telah menyusun program prioritas antara lain pencanangan zona integritas menuju WBK WBBM, penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh pegawai Balitbang Hukum dan HAM, penguatan perubahan mindset lewat role model, agen perubahan dan pengawas internal, serta kerjasama dengan berbagai instansi luar dan dalam negeri. Perubahan mental juga sedang dilakukan lewat kerja Pokja Manajemen SDM Aparatur melalui kegiatan Reward and Punishment terhadap pegawai dalam memberikan layanan publik, peningkatan kompetensi SDM Balitbang Kumham lewat mekanisme Corporate University. Wilayah birokrasi bersih dan melayani mensyaratkan pemerintahan yang akuntabel, maka Pokja Akuntabilitas mewujudkannya lewat kegiatan Revisi Permen Kumham nomor 43 dan 44 tahun 2016 tentang pedoman dan pemanfaatan penelitian hukum dan HAM tahun 2020. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada proses perencanaan, program, kegiatan, dan anggaran. Pemantauan capaian kinerja secara berkala berdasarkan perjanjian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, serta pemberian reward dan sanksi atas capaian kinerja dan realisasi anggaran. Pelaksanaan kinerja tersebut harus didukung dengan tata laksana yang baku, memanfaatkan teknologi informasi. Tugas ini diwujudkan Pokja Tata Laksana dalam bentuk peningkatan kinerja berbasis e-office, penyusunan peta proses bisnis level 2, penyusunan petunjuk operasional, dan evaluasi implementasi SOP untuk mengukur capaian kinerja tiap bulan. Untuk memastikan bahwa kinerja Balitbang Hukum dan HAM dilakukan dengan jujur, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi, Pokja Pengawasan telah melakukan program-program sebagai berikut. Peningkatan kualitas pengendalian internal pengelola keuangan dan SMS Blast bagi para pengunjung Balitbang Kumham untuk menginformasikan layanan pengaduan. Perbaikan layanan publik Balitbang Hukum dan HAM terus dilakukan dengan berbagai inovasi, yaitu pertama, mengoptimalkan survei IPK dan IKM untuk perbaikan layanan publik. Kedua, melahirkan inovasi unggulan layanan publik, yaitu aplikasi SIPKUMHAM dan pembangunan sistem survei SPBE online. Ketiga, pelayanan publik berbasis TI meliputi Litbang Responsif, aplikasi Balitbang Kumham Press, Balitbang Kumham e-Conference, e-Journal and Partners, dan B-Smart Office. Keempat, kegiatan promosi layanan publik lewat Balitbang Kumham Goes to Campus dan promosi e-Produk Responsif Blast. Dan yang kelima, peningkatan keahlian pengelola layanan online lewat Balitbang Kumham Skill Responsif. Pokja Manajemen Media merupakan Pokja yang digagas atas inovasi Balitbang Hukum dan HAM dalam mengelola seluruh informasi secara transparan. Pokja Manajemen Media bertanggung jawab atas proses penyebaran informasi kegiatan pembangunan WBBM di Balitbang Hukum dan HAM. Kinerja ketujuh Pokja berjalan beriringan dengan pelaksanaan 5 pelayanan publik Balitbang Kumham yang telah berlangsung, yaitu layanan penelitian, layanan narasumber,
layanan e-book, layanan jurnal, dan layanan perpustakaan memanfaatkan e-library. Kerja pembangunan zona integritas yang telah berlangsung sejak 2019 menghasilkan beberapa capaian, seperti penghargaan Karya Dika dari Menteri Hukum dan HAM bagi pejabat dan peneliti yang berprestasi, predikat pengelola JDIH terbaik ketiga tingkat unit utama, pemanfaatan aplikasi Survei 3A untuk perbaikan layanan publik di Kementerian Hukum dan HAM, pemanfaatan 42 rekomendasi hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM selama 2019. Seluruh capaian yang telah diraih memicu Balitbang Hukum dan HAM untuk lebih giat lagi mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani.